Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildan Al-Ghifari dengan NIM 19210137. Di sini saya akan menjelaskan eh, sistematis ERP sederhana. Di sini saya sudah punya modul manufacturing, inventory, accounting, terus ada sales. Di sini saya akan membuat sebuah transaksi sederhana dari beberapa modul yang sudah saya buat. Kita masuk ke sales dulu. Di sini terdapat beberapa customer ya. Ini customer, nama customer ya di sini. Sales respon, sales respon itu salesman-nya, mungkin orang yang menawarkan kepada si customer ini. Ya, di sini ada number sales. S itu artinya sales. Satu, dua, dan tiga. Setelah itu ada status di sini. Ya, di sini ada total belanjanya si customer 3. Terus di sini ada status sales order, quotation. Oke, langkah pertama saya akan membuat sebuah user customer. Ya, di sini kan user customer kan ada dua, Rizky Ridho sama Vero Meni. Sekarang saya akan membuat satu lagi tambahan untuk contoh. Di sini saya menggunakan person. Person itu untuk perorangan, kalau company itu untuk sebuah perusahaan. Oke, sekarang misal kita buat eh Asnawi. Asnawi mampu. Ini temanya eh ini ya, timnas. Untuk emailnya, ini saya akan mengisi email aktif. Nah, email aktif ini gunanya untuk apa? Oke, nanti saya presentasikan di sini. Oke, untuk nomor telepon boleh asal, karena ini sifatnya mencoba ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, company name boleh dikosongin. Street itu jalan, oke boleh asal. City itu kota Depok. State itu dia provinsi Jawa Barat. Nah, oke, Jawa Barat. Ah, di sini job position, NPWP, website text, terus is PKP ini opsional ya. Kalau misal punya, kayak sekarang kita buat customer baru. Di sini kita lihat, di sini ada Asnawi Mangkualam yang barusan kita buat ya. Nah, terus di sini invoice, bills, sama sell order-nya untuk Asnawi ini belum ada karena dia belum melakukan sebuah transaksi. Oke, selanjutnya kita ke produk. Kayak di sini produknya ada dua ya. Di sini ada boneka koala, di sini ada boneka Labubu. Price-nya itu harga. Nah, bedanya di sini kan ada LBU, di sini nggak ada. LBU ini adalah sebuah produk, kode produk sebuah boneka Labubu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk nanti ketika di inventory atau di gudang warehouse, dia mempunyai ID dan biasanya dipakai untuk produk-produk yang kuantitinya itu banyak dalam dalam jumlah
mungkin puluhan atau ratusan itu ID dipakai untuk usability dari warehouse. Oke, selanjutnya kita ingin membuat produk baru ya. Produk baru di sini kita buat klik new. Oke, untuk produk baru kita misal boneka. Fotonya kita bisa pilih. Dia sedang upload. Nah, ini dia fotonya. Oke. Ah, di sini ada sales, ada purchase. Nah, kalau sales ini di rekomendasinya sih sales ini sama purchase ini di checklist ya. Karena nanti mereka ini akan menangani sebuah boneka tung 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 sahur. Kayak produk type-nya goods, track inventory. Nah, ini track inventory itu disarankan untuk di checklist karena track inventory ini berfungsi untuk melacak sebuah kuantitinya. Melacak sebuah quantity di warehouse. Misal kita kuantitinya itu 20, oke. Sales price-nya harga ya. Harganya itu misal 60.000. 10.000, teksnya 11%, cost-nya itu eh 55.000. Nah, bedanya sales price dan cost ini, kalau sales price itu adalah harga yang dari sales ya. Kalau cost itu adalah modal. Modal awal kamu membeli boneka Tung 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 Sahur, misal modal awal 55.000, kamu jual ke customer senilai 60.000. Nah, sales tax ini dan purchase tax ini sama kayak cost dan sales price. Kalau purchase tax ini adalah pajak pajak yang dibeli saat membeli cost ini, modal awal. Misal kita beli awal costnya 55.000 plus tax 11%. Nah, di sini juga sama. Kita sales price-nya 60.000, taxnya itu 11%. Oke, di sini kategorinya tadi goods ya. Goods di sini karena goods. Sini kategorinya juga goods boleh. Nah, untuk reference, nah yang tadi saya bilang itu adalah ID produk dari sebuah barang. Kita setting TTS, boneka TTS. Kok tadi kan Labubu itu LBU ya. Nah, kalau untuk barcode boleh dikosongkan, bisa boleh dikosongkan. Oke, sudah ya, sekiranya sudah kita lakukan save. Nah, ini save-nya otomatis ya, otomatis save. Kalau manual juga boleh. Sekarang kita lihat di produk. Nah, di sini dia ada kan TTS kan yang tadi kita buat itu. Nah, di sini di produk ini dia ada sebuah filter yang akan menampilkan produk, produk type, produk kategori, produk properties. Nah, ini yang favorit. Sekarang kita buka yang favorit. Nah, kenapa ini nggak ada? Karena kita belum membuat favorit sebuah produk. Nah, misalnya kita boneka Labubu kita favoritin, boneka Tungtung Sahur kita favoritin. Sekarang kita ganti filternya favorit. Nah, mereka jadi muncul ya. Oke, itu aja sih bedanya. Lalu, setelah itu ada di customer membuat pesanan. Sebuah customer membuat pesanan. Oke. Misal, kasusnya si siapa tadi Asnawi ini mau pesan barang. Sudah pesan barang, kita sebagai salesperson membuat pesanan melalui Odoo ini. Nah, di sini sudah oke, kita ulang ya. Tadi di produk,
kita masuk ke halaman order, terus ke order. Nah, di sini ada si Ole Romani dan Rizky Ridho, user yang sebelumnya punya total belanja. Sekarang kita buat baru, klik new, kita pilih customer, Asnawi. Ya, kita pilih customer. Selanjutnya di sini ada price list default IDR itu Indonesia rupiah, mata uang rupiah ya. Selanjutnya payment termsnya itu immediate payment. Immediate payment itu adalah payment yang disegerakan. Oke, sekarang kita buat add product. Add product kita beli tung 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 sahur. Oke. Nah, tadi kan di produk itu kan dia harga salesnya kan 60.000 ya. Jadi di sini tertera 60.000 dengan pajak 11%. Kuantitinya satu, kita ubah kuantitinya 2. Kita ubah kuantitinya jadi 2. Dia berubah kan? Ininya tetap sama karena unit price, bukan amount. Kalau amount ini dia berubah di 60 dikali 2, 120. Beserta pajak 11%, jadi 133.200. Ya, oke. Selanjutnya setelah sudah semua, si salesman ini akan mengirimkan sebuah invoice, sebuah pesanan, sorry. Sebuah pesanan. Nah, di sini masih new ya. Di sini masih new, terus di sini statusnya quotation, belum quotation send. Nah, kita buat statusnya berubah jadi S04. Nah, di sini adalah ID. Nah, sorry. Nah, ini adalah quotation, pesan quotation yang akan dikirim langsung ke Asnawi. Emailnya yang tadi kita buat ya, kita buat untuk akun Asnawi. Oke, kita send. Nah, oke, kita send. Sudah kita send. Selanjutnya, sebuah statusnya ini berubah ya. Tadinya quotation jadi quotation send. Quotation sudah dikirim. Sorry, tabnya. Nah, ini dia akan muncul di sini. Oh, belum muncul berarti sebuah quotation itu tidak muncul di websitenya. Oke, selanjutnya setelah kita mengubah si quotation send, kita lakukan confirm. Oke, confirm. Nah, status berubah menjadi sales order. Sales order dan di sini muncul delivery 1. Oke, sekarang kita membuat invoice. Nah, di sini ada beberapa pilihan invoice ya. Yang pertama ada regular invoice, down payment, down payment, fixed amount, sama percentage. Nah, di sini itu kalau untuk down payment percentage, dia cicilan, sebuah cicilan DP uang muka yang dihitung berdasarkan persentase. Nah, kalau yang fixed amount ini cicilan yang dihitung berdasarkan rupiah. Ya, di sini ada Rp, sini rupiah. Oke, sekarang kita buat regular invoice saja. Create menjadi draft. Oke, berubah ya, draft. Dan status draft, kita lihat tidak ada perubahan, masih sama. Lakukan confirm. Oke, sudah. Status sudah menjadi post. Selanjutnya kita send ke customer. Ya.
Nah, ini akan di-send ke customer ya. Scorpio. Oke, kita send by email. Ah, send ya. Statusnya ini send. Emailnya sudah muncul ya. Ini yang tadi pertama, quotation. Selanjutnya ada di invoice ini, Dear Asnawi Mangkualam, sebesar ini. Nah, ini kita invoice-nya ini berbentuk PDF seperti ini invoice-nya. Ya, sudah sesuai. Di sini 60.000, pajak 11%, amount-nya 120. Oke, berarti sudah terkirim ya. Selanjutnya, eh, customer melakukan pembayaran. Nah, di sini di jurnal itu kita pilih bank, manual payment, amount ini sebesar 133.200, sesuai invoice ya. Lalu lanjut ke create payment. Oke, berubah ke in payment. Nah, ini ada kodenya. WH itu adalah warehouse, out itu keluar, jadi barang yang keluar dari gudang atau warehouse. Produknya available berarti produknya ada. Boneka tung 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 sahur available 2, kuantitinya 2. Oke, kita lakukan validasi. Sorry, statusnya ini sudah ready ya. Statusnya ready, kita lakukan validasi. Oke, statusnya berubah menjadi done. Nah, selanjutnya untuk di modul accounting, kita ingin eh, di pembuatan invoice itu dia kadang suka error. Di kadang suka error. Di tax di pembuatan invoice itu di taxnya 11% ya. Tapi pas dicetak itu 12%. Nah, ini dia. Nah, ini sebelumnya sudah saya matikan. Ini sebelumnya hidup. Nah, untuk kasus yang kayak tadi saya bilang, label on invoice-nya itu 12%, tapi tax name itu 11%. Nah, kalau kayak gitu, ada ada sebuah kasus yang seperti itu, kita lakukan ke modul accounting, configuration, taxes, kita lihat, misal anggap aja ini label on invoice-nya 12% ya. Nah, ini kan kayak gini ya, label on invoice-nya 12%, tax name-nya 11. Jadi kasusnya di invoice itu dia tetap motong 11%, tapi di dalam invoice-nya itu dia tertera 12%. Nah, itu sebuah error yang wajar. Saya juga tadi error. Setelah itu solusinya tuh di sini kita ganti ke 11%. Oke, selesai. Nah, sekarang masalah yang tadi itu teratasi. Sekian penjelasan dari sistem ERP singkat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.